Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faik Iksan Fauzi. Saya mengajar mata pelajaran gambar teknik. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Imam Adin, silahkan pimpin. Baik Pak, oke sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan, berdoa dicukupkan. Lanjut Pak. Baik, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya akan melakukan sensi terlebih dahulu. Hadir Pak. Muhammad Hadir Pak. Masalah. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Baik. Hadir. Baik, hari ini kita akan mempelajari gambar teknik tentang proyeksi pictorial 3D. Sebelumnya ada yang tahu proyeksi pictorial 3D itu apa? Saya kurang tahu Pak, belum baca materinya. Baik. Ya, proyeksi pictorial. Apa sih proyeksi pictorial itu? Proyeksi pictorial 3D adalah teknik menggambar benda 3 dimensi atau benda asli dalam bentuk 2 dimensi dengan tujuan untuk menyampaikan sudut pandang tertentu. Nah, dalam proyeksi pictorial ada beberapa macam-macam proyeksi atau sudut pandang. Nah, yang pertama itu ada proyeksi isometri, yang kedua ada proyeksi dimetri, dan yang ketiga ada proyeksi miring atau obliku. Yang keempat ada proyeksi perspektif. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, nah, proyeksi isometri. Proyeksi isometri adalah salah satu jenis proyeksi pictorial yang menampilkan objek secara akurat dengan panjang sumbu yang menggambarkan ukuran objek aslinya. Nah, ciri-ciri proyeksi pictorial tuh perbandingan panjang antara ketiga sumbunya sama. Sumbu X, Y, dan Z itu 1:1 semua. Nah, untuk jarak sumbu yang membentuk sudut itu sebesar 120 derajat. Nah, sudut ini tuh 120 derajat. Nah, sedangkan lalu ada juga besar sudut antara sumbu X dan Y terhadap garis mendatar. Nah, ini untuk sumbu X dan ini sumbu Y. Ini untuk garis mendatarnya. Nah, garis ini tuh sebesar 30 derajat, yang Y juga sama sebesar 30 derajat. Selanjutnya, cara menggambar sketsa isometri. Nah, itu untuk cara menggambarnya ya. Bisa dilihat di sini tuh ada benda asli. Nah, yang pertama kita itu memposisikan benda pada posisi X dan Y sebesar 30 derajat pada garis mendatar. Kita tuh harus pertama tuh kita harus memposisikan benda itu sebesar 30 derajat terhadap sumbu mendatar. Lalu selanjutnya kita buat garis sumbu. Nah, yang merah ini adalah garis sumbu. Nah, garis sumbu ini. Terus yang ketiga adalah buat sketsa. Nah, untuk membuat sketsanya tuh ada dilihat di sini. Yang garis merah ini tuh adalah sketsa balok tertutup. Nah, yang ini yang biru, ya yang merah. Nah, selanjutnya kita buat gambar detail. Gambar detail tuh gambar yang ini, garis biru ini. Kita tuh membuat detail dari sketsa yang telah kita buat tadi. Yang terakhir adalah kita menebalkan untuk memperjelas gambar yang ingin kita buat. Bisa dilihat seperti di dalam contoh ini. Nah, baik, selanjutnya ada proyeksi dimetri.
Proyeksi apa sih proyeksimetri? Proyeksimetri adalah salah satu proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata dengan garis sumbu X dan Y sebesar untuk sumbu X-nya itu sebesar 7 derajat dan sumbu Y itu 40 derajat serta skala ukuran sumbu X itu 1:1, untuk sumbu Y itu 1:2 dan untuk sumbu Z itu 1:1. Apa sih maksudnya dari 1:1, 1:2 dan 1:3? Nah, untuk sumbu X-nya itu 1:1. Nah, misalkan tuh dari titik ini ke sini itu 10 cm di gambar aslinya itu misalkan 10 cm. Nah, untuk di gambar proyeksi ini tuh si sumbu X-nya tuh ukurannya sama, berarti di sini juga 10 cm. Nah, sedangkan untuk sumbu Y itu 1:2, yang berarti itu dari itu aslinya, ukuran aslinya itu dibagi 2, misalkan ukuran aslinya itu 10 cm. Nah, kita bagi 2 jadi 5 cm. Dan sedangkan kemiringannya sendiri terhadap garis apa ini, garis ini itu sebesar 40 derajat. Nah, sedang untuk sumbu Z-nya itu 1:1. Jika di bendanya itu berukuran 10 cm, maka di gambar proyeksinya juga itu 10 cm. Nah, baik, yang selanjutnya ada proyeksi obliku atau proyeksi miring. Nah, proyeksi obliku atau miring ini adalah salah satu proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata pada garis sumbu X dan Y sebesar 0 dan 40 derajat. Nah, serta skala pada sumbu X, Y, dan Z itu untuk X-nya itu 1:1, Y-nya itu 1:2, Z-nya itu 1:1. Perspektif. Nah, proyeksi ini tuh sedikit berbeda dari proyeksi yang lain ya. Proyeksi perspektif adalah salah satu proyeksi piktorial yang menggambarkan benda 3 dimensi atau benda nyata dengan menggunakan garis yang dipusatkan atau penggambaran suatu objek yang paling dekat digambar lebih besar, sedangkan objek yang paling jauh itu digambar paling kecil hingga terlihat seperti titik. Nah, seperti dalam contoh, semakin dekat gambar ke arah kita, maka semakin besar. Nah, jika semakin jauh itu maka akan terlihat seperti titik. Nah, seperti ini ya tuh. Nah, itu juga ada beberapa contoh ya. Ini untuk tiga titik, yang ini untuk 2 titik, nah dan ini untuk 1 titik. Apakah sebelum saya melanjutkan, apakah ada pertanyaan? Aman, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini. Selanjutnya Apa? mungkin karena kalian sudah mengerti materi hari ini, mungkin Bapak akan memberi tugas di rumah, yaitu membuat gambar proyeksi piktorial dengan sudut pandang isometri menggunakan dari contoh benda-benda yang ada di rumah. Itu mah bebas, mau benda apapun, contohnya seperti kotak makan, atau tempat pensil atau meja, itu terserah. Mungkin ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Pak mau tanya, Pak. Boleh. Kalau misal bikinnya yang kayak di part motor gitu, nggak apa-apa, Pak? Boleh saja kalau memang Anda menyanggupi untuk membuat part motor, boleh. Tapi untuk kan sekarang kita masih belajar ya, lebih baik yang lebih mudah-mudah aja gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik. Izin Baik, bertanya, Fajar. Pak. Baik, ya. Untuk pengerjaannya itu manual atau boleh menggunakan software ya, Pak? Untuk saat ini karena kita masih baru ya gitu, masih pemula, itu kita menggunakan manual dulu ya. Jadi digambar di kertas A3. Satu gambar saja ya, nggak usah terlalu banyak. Ya, Ya, baik, Pak. baik. Untuk tugas ini sendiri itu dikumpulin di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Mau nanya lagi, Pak. Boleh. Jadi, Kalau untuk di etiketnya harus ada apa aja keterangannya ya, Pak?
Untuk etiket sendiri itu ada ketentuannya ya, kita pakai etiket yang Eropa. Bisa dilihat di buku gambar teknik ya yang telah Bapak instruksikan untuk dipelajari gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin ada dari dari materinya tuh, dari tugasnya. Aman Pak, sejauh ini aman. Udah Pak. Aman ya? Aman Pak. Oke. Mungkin Bapak akan stop sharing dulu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin ya, sebelum Bapak tutup pertemuan kali ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya proyeksi piktorial itu adalah proyeksi yang teknik gambar teknik menggambar benda 3 dimensi atau benda asli dalam bentuk 2 dimensi dengan tujuan untuk menyampaikan sudut pandang tertentu. Nah, untuk dalam proyeksi piktorial sendiri itu terdapat 4 sudut pandang ya. Yang pertama itu ada proyeksi isometri. Proyeksi isometri itu ya bisa setelah kita itu ya tadi adalah salah satu jenis proyeksi piktorial yang menampilkan objek secara akurat dengan panjang sumbu yang menggambarkan ukuran objek aslinya. Terus juga ada proyeksi dimetri, yaitu proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata dengan garis sumbu X dan Y sebesar 7 dan 40 derajat. Selanjutnya juga ada proyeksi oblique atau proyeksi miring. Adalah proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata pada garis sumbu X dan Y sebesar 0 dan 45 derajat. Dan yang terakhir ada proyeksi perspektif yang adalah proyeksi piktorial yang menggambar benda 3 dimensi atau benda nyata dengan menggunakan garis yang dipusatkan atau menggambar suatu objek yang paling dekat akan digambar lebih besar, sedangkan objek yang paling jauh akan digambar paling kecil hingga terlihat seperti titik. Mungkin sekian materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga manusia ya yang penuh dengan kesalahan. Ya baik, sebelum menutup pertemuan kali ini mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Imam Adin. Silakan pimpin. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan keberkahan ilmu yang kami dapatkan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih Ketua Kelas telah memimpin doa. Mungkin sekian saja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.